Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kejadian kiamat atau akhir zaman memang menarik untuk kita pelajari, karena ternyata banyak umat Islam yang hanya sering membaca Al-Quran saja, tapi tidak memahami artinya. Banyak kejadian di akhir zaman yang kita tidak ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada juz 30 di dalam Al-Quran yang membahas tentang kiamat atau akhir zaman. 1. Surat An-Naba. Di dalam Quran surat An-Naba, para ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba atau berita besar. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu Al-Quran, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan hari kiamat. Dari ketiga pendapat tersebut, yang dimaksud An-Naba atau berita besar dalam ayat pertama Quran surat An-Naba adalah hari kebangkitan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Selain itu, dalam Quran surat An-Naba juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menunjukkan tentang berbagai bukti kekuasaannya, seperti bumi, gunung, menciptakan makhluk berpasang-pasangan, malam, siang, langit, matahari, hujan, dan tumbuhnya tanaman. Namun banyak manusia yang banyak melampaui batas dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dalam Quran surat An-Naba, Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat mulai dari ayat ke-17 sampai 20. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia. 2. An-Nazi'at. An-Nazi'at secara umum memaparkan tentang peringatan terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Di ayat yang ke-6 sampai ke-7, Allah menjelaskan tentang kebangkitan manusia yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Di ayat yang ke-8 sampai 9, Allah menggambarkan kondisi manusia yang sangat ketakutan pada hari tersebut. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Di dalam surat An-Nazi'at dijelaskan pula bahwa orang kafir sudah diberi peringatan tentang akhir zaman, dan mereka di akhirat sangat menyesal dengan kekafirannya, tidak percaya bahwa manusia setelah mati akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memperingatkan kepada orang-orang kafir bahwa besok akan ada kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, sedangkan malaikat akan mencabut nyawa orang beriman dengan sangat halus. 3. Surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Takwir ayat ke-1 sampai 14, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahanam dinyalakan, dan apabila surga didekatkan,
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dalam Quran surat At-Takwir dijelaskan bahwa nanti matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan. Terbayangkan bahwa besok di akhirat semua sumber cahaya dipadamkan, sedangkan saat itu sangat banyak manusia yang dikumpulkan dan tentunya sangat sulit untuk bergerak maupun berjalan. Ketika kita berjalan sendiri melewati jambatan yang sangat gelap dan jambatannya hampir tidak kelihatan, sebagai seorang beriman tentunya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita arahan baik melalui Al-Quran dan hadis. Ada kabar gembira bagi orang beriman ketika di akhirat kelak kita akan diberikan cahaya yang berasal dari sholat subuh dan isya yang dilakukan secara tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dapat dilakukan dengan tepat waktu di rumah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menggambarkan keadaan manusia pada saat melewati Shiratal Mustaqim. Yang pertama kali lewat di antara kalian bagaikan kilat. Aku, Abu Hurairah, bertanya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, apa maksud berjalan seperti kilat? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, tahukah kamu bagaimana kilat pergi dan datang dalam sekejap? Kemudian ada yang berjalan seperti angin, seperti burung, dan ada juga yang berlari. Perjalanan mereka sesuai dengan amalan mereka. Sedangkan Nabi kalian ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri menunggu di atas sirat seraya berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, sampai ada yang amalannya karena sedikit tak sanggup membawa si hamba tadi, sehingga ada orang yang tidak bisa lewat melainkan merayap. Pada situasi yang sangat gelap itu, manusia diminta untuk segera melewati jambatan sirat, jambatan yang sangat gelap di mana hanya orang yang beriman, yang rajin sholat subuh dan isya saja yang mendapatkan cahaya, sehingga bisa melihat jambatan sirat lalu melewatinya. Demikianlah penjelasan singkat tentang kejadian akhir zaman menurut Al-Quran. Semoga dengan bertambahnya wawasan ini akan menambah keimanan dan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang beriman. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan dan merutinkan salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita diberikan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin.